Halo semuanya, kembali lagi bersama caster yang ngapak hanya di podcast Debak. Kali ini kita ingin membahas sebuah hal yang berandai-andai. Ya, kita akan berandai-andai. Apa sih maksudnya berandai-andai ini, caster? Ya, ada beberapa hal yang sering banget dibahas. Contoh aja kita melihat negara Tiongkok sana ya, yang di sana tuh banyak sekali aplikasi-aplikasi dari luar negeri yang biasanya bagi orang Indonesia tuh rutin dipakai. Betul. Ya contoh aja Google, Twitter, Facebook itu semuanya di-ban sama mereka karena mereka punya produk sendiri yang kalau nggak salah tuh kayak Twitter tuh Weibo, kalau Google-nya tuh adalah mereka punya sendiri, mesin pencarinya itu ada sendiri. Karena lagi marak banget nih, apalagi kan cyber security itu kan penting banget di suatu negara ya. Sebenarnya nggak Indonesia aja sih, semua negara di dunia itu perlu namanya cyber security. Caster sedikit tertarik nih membahas cyber security, akan bagaimana kita berandai-andai jika Indonesia nggak punya, maksudnya bukan nggak punya tapi lebih nggak kerjasama dengan Google sehingga Google itu di-banish, Facebook juga di-banish, Twitter di-banish. Apa yang akan terjadi? Nah, kita berandai-andai. Data lama kan mengatakan Republik Rakyat Cina itu kan punya jumlah dari penduduk di dunia kan sampai 1,4 ya, itu tahun yang lama dan lama, nggak tahu yang sekarang udah berapa. Itu 1,4 M penduduknya, itu wajar. Yang artinya ketika seseorang developer sudah bisa menyiapkan, otomatis di negara itu ada sekitar 1,4 orang akan menggunakan, ya hanya di situ aja aksesnya. WhatsApp aja sampai nggak bisa juga kan. Kalau nggak salah, kalau China kan punya WeChat. Nah itu. Dan perusahaan terkenalnya kan selain itu kan ada Tencent dan lain-lain, itu tuh gaming kan. Itu kan udah biasa ya. Kita berandai-andai juga misalnya gini. Ketika Indonesia punya mesin pencari sendiri, apakah bangga? Ya jelas bangga. Apakah Indonesia kalau punya aplikasi media sosial sendiri itu bangga? Jelas bangga. Nah tapi yang jadi masalah adalah perawatan dari situs tersebut karena nggak murah. Ya kita bisa tahu lah ya dari berbagai aplikasi-aplikasi yang ada saat ini, itu bisa dibilang ya besar banget lah untuk perawatan dari server, dari layanan, dari fitur terbaru apa. Sebenarnya apakah salah kalau kita mencontek? Nggak salah, mencontek itu tidak salah. Yang penting itu kita harus ada improvisasi. Karena orang yang hebat atau sebuah aplikasi yang hebat pun secara codersnya pun itu dikatakan adalah lihat, tiru, modifikasi, bukan lihat, tiru, abaikan. Nggak bisa. Itu harus lihat, tiru, modifikasi supaya ada suatu perubahan baru. Kalau kita ibaratkan Indonesia punya mesin pencari sendiri, otomatis itu akan lebih ke lokal ya kan, lokal. Nah itu juga akan membuka banyak hal, terutama wawasan. Kenapa? Seperti kita tahu Wikipedia itu sendiri aja itu open source, alias semua orang bisa mengedit, memasukkan informasinya secara bebas. Wikipedia itu open source, dan Wikipedia hebatnya itu dia tidak terima donasi kalau nggak salah. Terima donasi atau tidak saya nggak tahu, pokoknya ya intinya mereka nggak berbasis iklan gitulah. Terus kalau wiki itu kan untuk seperti buku internet lah ya. Nah kalau mesin mencari Google itu kan banyak. Mesin mencari itu tugasnya banyak banget, mulai dari gambar, mulai dari artikel, mulai dari kata kunci, mulai dari video, banyak lah. Apalagi kan produk Google itu kan banyak banget ya orang-orang juga udah hafal lah ya. Yang terkenal kan YouTube, terus Google Mail, Google Hangout, Google Dokumen itu banyak banget tuh, ada beberapa produk. Itu saingannya WPS, sudah bukan Word lagi menurut saya, karena menurut saya pribadi yang namanya aplikasi one cuma di satu titik itu ya musuhnya WPS, bukan Word kan masih dipecah-pecah gitu loh, seperti itu. Terus kita berandai-andai lagi, apa keuntungannya harus diberikan? Jelas, akses internet Indonesia itu paling besar, salah satu paling besar di dunia. Makanya kecepatan internet harus diperbaiki. Ada artikel lama yang mengatakan, untuk apa kecepatan internet cepet-cepet? Sekarang saya tanya, ketika Anda melakukan unduhan, maksudnya download tuh, ketika Anda melakukan upload, ketika Anda melakukan searching, kalau nggak menggunakan internet yang cepat, apa yang akan terjadi? Keluhan kan pasti. Bagaimana kalau Anda sedang menonton konten-konten di YouTube lah, di aplikasi-aplikasi drama Korea atau anime lah, kalau itu tidak stabil gimana? Ya Anda tetap akan mengeluh dan Anda tidak akan merasa puas. Dampaknya apa? Ratingnya jeblok. Ini adalah salah satu hal yang harus diperbaiki di Indonesia untuk membuat jika kita ingin berandai-andai itu tersebut terjadi gitu loh. Sebenarnya salah nggak sih kalau kita punya sendiri? Itu justru akan lebih bangga kan gitu loh. Masalah di negara kayak China aja sudah
Dan kita itu nomor 4 ya kalau nggak salah penduduknya ya, atau sekitar sekarang terakhir yang saya pernah dapatin itu 270 sekian gitulah juta penduduknya. Itu kalau semuanya di melek internet semua itu bagus banget. Melek internet, terus tahu bagaimana cara sekedar searching lah untuk mencari suatu informasi itu penting. Bahkan untuk orang tua itu penting banget. Memang sih orang tua nggak bisa pakai sosmed dengan baik ya, maksudnya nggak semua lah, maksudnya bukan berarti semua tuh nggak semua, tapi dengan baik ini maksudnya ya, maksudnya mereka menggunakan button dan lain-lainnya, bukan bagaimana tutur katanya, bukan salah ya, nggak semuanya kan bisa pakai sosmed kan. Sosmed di Indonesia aja masih di ibarat monopoli sama Facebook 50% ya. Dan gini, kalau kita ibaratkan otomatis tuh data-datanya lebih ke apa ya, lokal ya, betul, tapi tetap perlu bantuan dengan dari data-data lain. Google sendiri pun itu dasarnya mereka adalah open source, atau ya orang bebas mau mengisi apa tuh bebas itu. Jadi Google cuma tinggal ambil, keluarkan aja. Nah itulah kenapa sistem Google AdSense itu ada, SEO itu ada. SEO itu sudah dibuat otomatis sama Google itu sejak dahulu kala, dari tahun berapa ya, di bawah 2010 gitu. Itu sudah mereka otomatisasi gitu. Beda ya kalau YouTube ya. Ini kita bahas Google AdSense yang untuk searching dulu, bukan untuk YouTube. Dan itu penting, itu membangun sistem. Nah ini juga alasan kenapa Yahoo sampai bangkrut, karena mereka tidak membuat sistemnya tidak berjalan dengan baik ya kan. Nah kalau sistem berjalan baik ya akan seperti Google. Lihat apakah banyak produk yang gagal dari Google untuk masyarakat? Kalau dijawab jelas banyak, tapi sukses rate-nya mereka lebih baik, itu juga penting dibahas. Jadi jangan cuma membahas jelek-jeleknya aja. Kalau nggak salah Google Hangout pun mau dihilangkan, tapi kan mau diganti dengan aplikasi yang baru yang sebenarnya mendukung supaya lebih bagus. Tapi itu wacana-wacana lama ya, nggak tahu sekarang kejadian atau enggak. Google Hangout masih dipakai sih. Yang saya sedikit sedih itu kalau lihat rating Google Classroom ya. Google Classroom itu kan diadakan sama Google itu untuk kayak tempat untuk orang dosen maksudnya dosen atau guru itu untuk membantu membagikan materi, tapi juga memang ditujukan juga untuk pengumpulan tugas. Tapi sama anak-anak di Indonesia ya di ratingnya jelek banget sih. Tapi padahal itu bukan salahnya Google Classroom ya, karena ada juga kan kayak Edmodo gitu kan juga masih ada. Itu seperti itu. Kita berandai-andainya ini penting banget, karena this is future man. Kita nggak mungkin sebagai masyarakat menggunakan produk luar negeri terus. Saya pribadi juga mending sih pakai produk dalam negeri gitu loh. Kenapa? Ya karena gimana ya, kalau produk dalam negerinya berkembang berarti kan suatu negara itu kan memperhatikan keluhan masyarakatnya kan, gitu sih. Terus apa ya, biar internet Indonesia juga cepet gitu loh. Masa di tempat lain udah 5G, kita masih belum 5G gitu. Bahkan 4G dulu aja yang namanya orang Indonesia loh kalau nggak salah. Saya nggak tahu namanya ya, cuma kan itu kan sebagai kaca aja lah, bahwa sebenarnya ya kembali lagi internet itu hal penting. Nah sekarang aja zaman pandemi gini hampir 100% kan, ibarat 90% ke atas kan penggunaan internet itu dibutuhkan banget. Sampai banyak provider itu menawarkan paket-paket murah kan, paket-paket murah lah, terus setengah harga lah khusus untuk mahasiswa atau pelajar lah, ada banyak lah ya intinya gitu. Dan yang terpenting itu persebarannya itu merata, karena kalau persebaran dari itu nggak merata ya gimana kita mau menikmati dengan baik. Masalahnya ini masih jadi pertanyaan gitu loh, karena dasarnya memang sih susah. Kalau dibilang gampang ya nggak gampang, karena satu tower aja kalau nggak salah ada puluhan juta kan untuk pembangunan tower to tower, dan di Indonesia pun provider kan cukup banyak kan gitu loh. Jadi ya itu harus memang dipikirkan. Tapi gini, kita berandai-andai juga tentang teknologi ya. Jadi nanti ini podcast ini akan diberi judul tuh berandai-andai teknologi. Kalau kita punya jagoan ponsel dalam negeri gimana coba? Ya itu penting juga. Kenapa penting? Karena gini, kita contek aja dari Amerika lah. Amerika tuh punya Apple ya. Kalau Motorola Jerman kalau nggak salah. Terus Nokia aja itu dulunya punya Microsoft, tapi nggak tahu sekarang masih apa enggak ya. Terus Samsung tuh dari Korea, masih ada LG sebenarnya, tapi LG kan kalah pamor, tapi tetap bagus. Terus ada juga kalau di Jepang itu ada Sony, kalau di China itu ada banyak banget, ada Vivo, Xiaomi, Oppo, terus OnePlus kalau nggak salah juga sama di sana, Huawei juga di sana juga. Ini kan banyak loh. Kenapa kita harus menanamkan sikap percaya dengan produk lokal ya? Karena dengan begitu kita persaingan pasar dunia itu jauh lebih menarik gitu loh. Terus apa ya, gini,
membantu juga supaya inovasi itu terus berkembang. Karena kalau kita lihat banyak sekali inovasi-inovasi yang berhenti gitu loh, yang kurang diapresiasi juga, terus akhirnya malah diapresiasi luar negeri, malah diambil di luar negeri, kan sedikit mengecewakan gitu loh. Ya berandai-andai juga bagaimana kalau nanti Indonesia itu punya apa-apa sendirilah, diupdate sendirilah, diutak-atik sendirilah. Nah, itu nanti akan membangun kebiasaan habit yang baik pada masyarakat. Contoh aja kayak ketika awal-awal pandemi corona aja, ya bagaimana caranya untuk mengajarkan cara antisipasi yang baik lah ketika bercengkrama atau apapun itu penting kan. Jadi itu masuk teknologi juga nggak bisa mati kan, teknologi kan harus berkembang terus. Ya, contoh aja paling gampang dari mobil lah, yang lagi gilanya mobil listrik kan, ya, kita bisa tahu. Terus handphone yang sekarang bisa Android lipat lah, iPhone yang bisa makin gahar lah layarnya dan lain-lain. Itu semua bagian dari teknologi. Terus kalau teknologi gak berkembang gimana? Ya Doraemon gak ada kali ya kan. Doraemon itu teknologinya besar banget loh. Apalagi kalau nanti kita membuat mesin waktu, pintu kemana saja itu kan gak sembarangan, ya kan. Dan yang jadi masalah gini, apakah nanti kita akan ketergantungan dengan yang namanya mesin-mesin teknologi itu? Ya bisa dibilang 90% iya. Tapi kembali lagi, namanya mesin tetap mesin. Yang namanya manusia punya akal lebih hebat daripada mesin. Walaupun sekarang sudah ada mesin learning ya, mesin mempelajari diri sendiri, tapi manusia tetap lebih hebat. Otak manusia byte-nya lebih besar, ya kan? Oke, itu yang ingin saya sampaikan. Poinnya adalah supaya teman-teman tahu bahwa kalau di suatu negara punya aplikasi sendiri atau apapun itu yang sekarang kita pakai produk luar, itu kalau bisa punya sendirilah. Karena apalagi kan Indonesia peringkat keempat kan, negara dengan penduduk terbanyak kan. Jadi jangan kalah, kita harus kompetitif gitu loh. Dan gitu otomatis ya bisa dibilang Indonesia akan jadi lebih maju gitu. Itu dari segi yang rendah aja deh. Jangan nanti ke industri ekonomi itu masih beda lagi. Itu bukan urusan podcast ini sebenarnya. Cuma podcast ini pengen sharing tentang teknologi, karena kemarin kan kita sudah membahas teknologi lain, kita ingin membahas teknologi yang baru lah. Jadi dukung selalu para developer Indonesia dan selalu memberikan inovasi-inovasi terbaik, dan kita selalu apresiasi asalkan jangan melenceng, gitu aja sih. Oke, thank you sudah mendengarkan podcast ini. Semoga yang mendengarkan harinya baik dan menyenangkan. Selamat bekerja, selamat belajar, dan selalu diberkati. Makasih.